Halo Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena tabung gas 3 kg bocor, sebuah rumah makan Padang di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi ludes. Karena tidak kuat menampung debit air hujan, tanggul Sungai Kedung Palumpung di Kabupaten Pangandaran jebol sehingga air masuk ke permukiman. Anak penyandang disabilitas di Purwakarta akhirnya meninggal dunia usai dirawat akibat dihakimi warga. Diduga karena tabung gas 3 kg bocor, sebuah rumah makan Padang di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi ludes dilalap si jago merah. Kebakaran sempat membuat panik pengunjung dan pengendara karena kebakaran terjadi saat lalu lintas sedang padat. Kepanikan seketika melanda warga dan pengendara yang melintas setelah rumah makan Padang di Jalan Raya Cibadak, Kabupaten Sukabumi terbakar Sabtu sore. Warga takut api menyambar kendaraan karena kebakaran terjadi saat lalu lintas macet bertepatan dengan bubaran pabrik. Kebakaran terjadi saat para karyawan sibuk memasak di dapur. Diduga bersumber dari kebocoran tabung gas 3 kg saat ditinggal karyawan. Api dengan cepat membesar dan merembet karena ada beberapa tabung gas lain ikut tersambar sehingga api sulit dikendalikan. Suasana tegang pun terjadi. Sejumlah pengunjung sempat berlarian ke dapur dan membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pas mereka keluar udah beres masak, tiba-tiba gasnya bocor. Mereka yang lagi masak coba dua itu gak kedengeran ada gas bocor. Kita langsung lihat, mereka langsung asik ngobrol, soalnya gak kedengeran. Pas saya mau matiin itu, kubur udah gede dan gasnya itu langsung 3 berdempetan. Nah pas si gas yang nyemburnya itu ngadep ke kabel yang buat listrik, buat colokan itu. Nah di terminal. Pas udah kelamaan itu dia meledak, jadi membesar. Pada saat kejadian, karyawan tengah menyalakan 4 tabung gas, sedangkan 7 tabung gas lainnya sebagai cadangan. Kebakaran terjadi saat karyawan mengganti tabung gas, namun bocor sehingga menyambar gas lainnya. Pertama kali yang mengganti gas, terus keluar air dulu awalnya. Nah, terus kan waktu pasang apa itu namanya regulator, keluar air dulu, ada suara kayak gitu, tapi ada bunyi airnya. Terus saya manggil teh panik, tolong pasangin gas. Saya ke warung, tiba-tiba api gede, udah panik, langsung merembet ke gas yang lain. Ada ini nggak ada yang korban jiwa nggak itu? Tidak ada, cuman barang-barang sama surat-surat yang punya rumah seperti surat mobil, BPKB gitu terbakar, Bang. Ada tingkat kesulitan waktu evakuasi atau menjinakkan api? Ya, jalan terutama waktu pemberangkatan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sejumlah barang berharga seperti BPKB mobil dan surat tanah ludes. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hujan deras disertai angin kencang melanda permukiman di 3 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Angin kencang yang berembus saat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka terekam kamera warga. Kuatnya tiupan angin yang terjadi pada Sabtu sore membuat warga berlindung di bawah bangunan. Angin juga mengempas pohon-pohon yang berada di permukiman, bahkan pohon-pohon yang berada di area pemakaman tumbang. Akibat fenomena alam itu, atap gedung olahraga atau GOR Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, rusak parah. Kejadian jam 4. Jam 4-an. Jam 4. Ini yang terbang ini apa, Pak? Yang rusak, Pak? Yang bagian atas itu. Bagian atas, arah anginnya dari barat ke bawah. Langsung. Keadaan sampai banjir. Sampai banjir ke dalam? Sampai banjir ke dalam. Mungkin kerusakannya blower 2 yang di dalam. Sama TV gitu. Ini kena hujan apa? Angin? Hujan angin. Iya. Berdasarkan data petugas BPBD Kuningan, cuaca ekstrim berdampak pada permukiman di wilayah 3 kecamatan di Majalengka.
Sedikitnya 3 rumah dilaporkan rusak. Mengalami angin kencang mengakibatkan 5 kejadian pohon tumbang yang mayoritas menimpa di pemakaman. Ada juga 1 buah gor sekarang atap mengalami kerusakan, dan ada 3 rumah yang juga mengalami kerusakan dengan kategori rusak ringan. Itu terjadi di beberapa kecamatan kan? Untuk wilayah yang mengalami angin kencang tersebut sekarang mengalami 3 kecamatan di 5 desa begitu. Tak ada korban jiwa akibat bencana yang terjadi. Petugas masih mendata kerugian materi yang timbul. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Karena tidak kuat menampung debit air, tanggul sungai Kedung Palumpung di Kabupaten Pangandaran jebol. Akibatnya air meluap ke permukiman sehingga warga memilih mengungsi. Hujan deras terus-menerus di sejumlah wilayah menyebabkan tanggul sepanjang 30 meter di Sungai Kedung Palumpung di daerah Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran jebol Sabtu siang. Tanggul tidak kuat menampung debit air hujan sehingga meluap ke permukiman. Kondisi diperparah karena air tidak bisa mengalir ke Sungai Citandui lantaran debit airnya juga tinggi akibat hujan di hulu. Banjir mengenangi sedikitnya 175 rumah warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Warga memilih mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat karena banjir masuk ke dalam rumah. Sejumlah lansia diprioritaskan untuk dievakuasi. Banjir luapan dari Sungai Citandui yang masuk lewat Sungai Cirapuan masuk ke pemukiman warga. Berapa ratus rumah yang terendam? Sudah didata ini yang masuk itu 175 rumah. Desa Ciganjeng, Dusun Pasar, Cihideng. Informasinya warga ada yang mengungsi, Pak? Banyak yang mengungsi karena udah mengungsi ke rumah saudara, terus di area-area yang lebih tinggi dari permukaan air membangun tenda atau terpal. Untuk sementara, warga bergotong royong menutup tanggul sungai dengan tanah dalam kantong untuk mengurangi limpasan air sungai. Eko Stebudi melaporkan dari Pangandaran. Sudah berbulan-bulan jalan utama penghubung Subang Kota dengan ruas Pantura Subang rusak tak diperbaiki. Gara-gara jalan rusak, sebuah truk pengangkut tebu bahkan sampai terguling hingga muatannya menimpa sepeda motor yang melintas. Truk pengangkut tebu ini terguling di Jalan Raya Wates Binong, Kabupaten Subang Sabtu sore. Muatan tebu tumpah ke jalan, bahkan sebagian batang tebu sempat menimpa pengendara motor hingga memicu terjadinya kecelakaan. Warga pun bersama-sama membantu mengevakuasi 3 orang pengendara motor yang tertimpa tumpahan batang tebu. Beruntung ketiga korban, sepasang pasutri dan cucunya hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi saat truk melintasi jalan yang rusak berlubang. Menimpa antara kendaraan, tapi menimpa tebu yang menyebar ke pinggirnya, jadi mengenai motor. Korbannya gimana? Cuma lecet-lecet aja, cuma jatuh, cuma lecet aja. Tapi tertimpa, tapi alhamdulillah sama masyarakat dengan spontanitas langsung bisa dievakuasi. Ini jalan rusak sejak kapan, Pak? Ini udah lama sekali nih, Mas. Saya mah udah bulan lebih ya, 2 bulan kurang. Ruas utama yang menghubungkan pusat pemerintahan Subang dengan wilayah Pantura ini mengalami kerusakan parah di Kecamatan Binong, Subang. Titik terparah berada di sekitar SPBU Wates Binong dengan kerusakan sekitar 500 meter. Para pengendara dan warga pun mengeluhkan kondisi ini. Parah. Abang kejebak macet berapa lama? Ya lumayan, udah setengah jam ya. Setengah jam. Komentarnya apa nih tentang ini? Ya segera ya perbaiki. Karena drainasinya tidak ada sehingga air meluap ke jalan, membuat jalan itu hancur, Bang. Jalan rusak ini akibatnya ada apa? Jalan ini rusak ya memang karena banyaknya mobil-mobil truk tanah, Bang, yang tidak bisa mengikuti aturan. Baik warga maupun para pengguna jalan mendesak pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan jalan. Selain mengganggu kelancaran transportasi, jalan rusak juga mengancam keselamatan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anak mereka tewas tertimbun tanah longsor di daerah Majenang, Kabupaten Cilacap. Jenazah keempat korban disambut isak tangis keluarga saat tiba di Kota Banjar.
Warga Sinar Tanjung di Kecamatan Kota Banjar, Kabupaten Banjar tidak menduga pasangan Dani dan Sartini pulang dari rantau sudah tak bernyawa. Warga makin terenyuh karena dua buah hati mereka juga pulang dalam kondisi sudah tak bernyawa. Isak tangis warga dan keluarga pun pecah saat jenazah satu keluarga ini tiba di kampung halaman Sabtu siang. Dani keluarga tewas tertimpa tanah longsor di daerah Majenang, Kabupaten Cilacap. Pasangan ini merantau ke Majenang sejak beberapa tahun terakhir. Kedua anak mereka, Rizky dan Febri, mengikuti kedua orang tuanya. Korban ada 4 orang atas nama Dani Setiawan, kemudian Rizky Febrian dan istrinya Sartini, kemudian satu lagi Febriansa. Nah kebetulan untuk 4 keluarga itu keluarga saya semua, keluarga dari adik istri saya. Berarti adik bapak, Pak ya? Ya. Mereka warga mana, Pak? Kenapa? Mereka rencana akan dimakamkan di mana? Rencana akan dimakamkan di Kota Banjar karena istri dari Setiawan itu adalah orang Banjar asli. Nah, terus Pak ada kenangan terakhir nggak? Kenangan terakhir itu dari sebelum beliau memutuskan apa dari kejadian di TKP itu 3 hari sebelumnya dari sempat komunikasi dengan istri saya. Jenazah satu keluarga dimakamkan secara terpisah di pemakaman Desa Sinar Tanjung di tengah guyuran hujan Sabtu sore. Eko Stebudi melaporkan dari Kota Banjar.